Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan pembelajaran berikutnya yang dipandu oleh saya, Pak E. Hari ini kita akan mempelajari tentang limit diketahinggaan trigonometri, yaitu adalah pembelajaran matematika peminatan kelas 12. Silakan disimak dengan baik-baik. Nah, untuk kalian mempelajari limit ketahinggaan trigonometri, kalian harus mengingat kembali tentang rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang pertama adalah limit X mendekati 0, sin AX per BX itu hasilnya adalah A per B. Nah, yang terakhir di limit ketahinggaan bahwa kalau limit X menuju tahingga, 1 per X pangkat R itu harus sama dengan 0. Nah, jangan lupa juga kalian harus hafal beberapa rumus trigonometri. Yang pertama adalah cos X min cos Y itu sama dengan min 2 sin setengah X tambah Y sin setengah X kurang Y. Yang kedua, 1 min cos AX itu dirubah menjadi 2 sin kuadrat setengah AX. Jadi kalau misalkan kalian di sini ketemu 1 min cos 2X, maka dirubahnya menjadi 2 sin kuadrat X. Yang terakhir, yang ketiga adalah kalian harus apa rumus identitas sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, langkah-langkah menentukan limit diketahinggaan fungsi trigonometri. Jadi, langkah yang pertama yang kalian lakukan, pertama adalah lakukan pemisahan Y sama dengan 1 per X. Langkah kedua, substitusikan Y sama dengan 1 per X ke persamaan awal. Langkah ketiga, selesaikan dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang terakhir baru tentukan hasil limitnya. Nah, contoh yang pertama. Tentukan limit diketahinggaan fungsi trigonometri berikut. Limit X mendekati tahingga X sin per 2X. Berarti di sini langkah pertama, kita misalkan Y sama dengan 1 per X. Sedemikian sehingga X itu sama dengan 1 per Y. Jadi variabel X di sini diganti oleh kalian adalah ganti dengan 1 per Y. Hasilnya, ketika X mendekati tahingga, maka 1 per X mendekati 0 atau Y mendekati 0. Nah, jadi kalian ganti. Jadi, yang tadinya limit X mendekati tahingga, X sin E per 2X sama dengan diganti jadinya 1 per X mendekati 0, yang X-nya diganti 1 per X sin 2 per X. Nah, jadi hasilnya adalah limit 1 per X-nya diganti Y. Jadinya Y lebih besar dari 0, 1 per Y sin 2Y. Jadi limit Y mendekati 0 sin 2Y per Y. Nah, ini kan menurut sifat yang tadi, kita tinggal ambil koefisiennya. Itu 2 per 1 sama dengan 2. Jadi intinya kalian harus dan wajib merubah memisalkan Y itu sama dengan 1/X, X itu sama dengan 1/Y. Nah, jadi nanti kalian tinggal rubah di sininya. Oke, kita lanjutkan. Contoh nomor 2. Limit X mendekati tahingga tan 5 per X kosekan 2 per X. Ini udah kelihatan, tinggal diganti saja. Kita misalkan sama seperti yang tadi, Y sama dengan 1 per X itu sama dengan 1 per Y. Ketika X mendekati tahingga, maka 1 per X mendekati 0 atau Y mendekati 0. Jadi kalian rubah di sini. Tan 5 per X-nya kan tadinya tan 5 1 per X. Kosekan 2 1 per X. X mendekati tahingga itu dirubah jadi 1 per X mendekati 0. Nah,
Kemudian super X mendekati 0, kita rubah limit Y mendekati 0. Jadi super X-nya diganti Y, jadi limit Y mendekati 0 tan 5Y, cosec tan 2Y. Lanjutkan, lim Y mendekati 0 tan 5Y per sin Y. Kalau sudah seperti ini menurut sifat, berarti ini adalah hasilnya 5/2. Contoh berikutnya, limit X mendekati tan hingga 5 tan 3 per X, 1 dikurangi cos 6 per X. Ini sebenarnya gampang, ini tinggal ganti Y, ini ganti Y nantinya, ini jadinya super Y, ini jadi Y. Kita perhatikan, misalkan Y sama dengan 1 per X, ini seperti biasa, X sama dengan 1 per Y. Ketika X mendekati tan hingga, maka super X-nya pasti mendekati 0, atau Y mendekati 0. Nah, perhatikan tuh. Jadi kalau X mendekati tan hingga, jadi diganti oleh ininya super X mendekati 0. Oh, ini dipisah supaya ada super X-nya. Nah, dilanjutkan. Nah, setelah super X diganti Y, nah ini kan super X-nya diganti Y, maka ini soal ini super X ini diganti Y, ini ada 3 per X diganti Y, 3 per X dimisalkan jadi Y. Jadi hasilnya adalah limit Y mendekati 0, 5 Y tan 3Y dibagi 2 sin 3Y sin 3Y. Kita lihat di sini ini 5/2, yang ini 1/3, yang ini 3/3. Maka hasilnya adalah 5/6 ya. Jadi kalian harus kerjakannya teliti. Contoh yang keempat, kita lihat di sini. Limit X mendekati tan hingga cos kuadrat 6 per X min 1 X sin 3 per X tan 2 per X. Sama seperti yang tadi, kita rubah dulu. Nah, di sini kan ada cos kuadrat 6X min 1. Nah, jadinya dia dirubah jadinya min sin kuadrat 6Y. Karena tadi menurut sifat bahwa 1 itu sama aja dengan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Nah, di sini cos kuadrat 6 per X, cos kuadrat 6 min 1, sama semuanya jadi super X. Jadi intinya tinggal X diganti dengan super X, tak hingga diganti dengan 0. Nah, setelah itu baru super X-nya diganti dengan Y. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah minus 6. Contoh yang kelima. Limit X mendekati tan hingga X cos 3 per X min cos 1 per X sin 2 per X. Sama. X mendekati tan hingganya, kalian ganti jadi super X mendekati 0. Nah, ini X cos 3 per X itu udah semua. Jadi ini jadinya 1 per X. Ya, X itu dirubah jadi 1 per X. Nah, setelah itu 1 per X-nya kalian rubah jadi Y. Jadinya Y mendekati 0, ya ini jadinya cos 3Y dikurangi cos Y, Y sin 2Y. Nah, karena di sini adalah cos 3Y min cos Y, itu tadi perubahannya jadi min 2 sin, maka hasilnya seperti ini, ya. Jadi limit Y mendekati 0, min 2 sin 2Y sin Y, Y sin 2Y. Jadi hasilnya adalah minus 2. Jangan lupa ya, tadi di depan ada perubahan dari cos 3Y min Y, jadinya min 2 sin. Jadi min 2 sin, ini 3, tambah 1, 4, bagi 2, 2. 3 kurang 1, 2, bagi 2, itu hasilnya 1. Ya, itu contoh untuk nomor 5. Contoh selanjutnya, jumlah pertumbuhan penduduk suatu kota diperkirakan T tahun. Dari sekarang akan menjadi 35.000 ditambah T sin 40.000 per T. Tentukan pertumbuhan jumlah penduduk kota tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Berarti menuju tak hingga. Nah, penyelesaiannya kita lihat. Waktu yang sangat lama tadi kan tak hingga. Jadi limit T mendekati tak hingga itu 35.000 T sin 40.000 T. Seperti biasa, T-nya diganti seperti. Nah, seperti ini. Jadi limitnya mendekati tak hingga. Limitnya mendekati tak hingga 35.000. Jadi hasilnya adalah 75.000 ya. Jadi intinya kalian harus bisa merubahnya atau mengganti pakai pemisalan 1 per. Kebetulan di sini kalau tadi adalah X per 1Y, ini Y sama dengan 1 per T ya. Jadi sama saja.
Nah, ini adalah soal yang terakhir. Pertama, tentukan asimtot datar untuk fungsi trigonometri berikut. Fungsi X sama dengan X tan 1 per X. Penyelesaiannya, asimtot dasar fungsi tersebut adalah kita buat limitnya. Y sama dengan limit X mendekati T hingga X tan 1 per X. Misalkan Z sama dengan 1 per X. Nah, sehingga X itu sama dengan 1 per Z. Ini tinggal perubahan saja. Ketika X mendekati tak hingga, maka 1 per X mendekati 0. Atau karena tadi 1 per X sama dengan Z, Z dia mendekati 0. Y sama dengan limit X mendekati tak hingga, X tan 1 per X. Kita rubah dulu kan, X-nya jadi 1 dibagi 1 per X. Tan 1 per X. Nah, ini kan 1 per X. Nah, 1 per X kita rubah jadi Z, jadinya 1 per Z sin Z. Sin Z per Z itu memiliki sifat adalah 1. Jadi, asimtot datar dari fungsi di atas adalah Y sama dengan 1. Nah, jika kalian lebih paham, silakan kalian kerjakan soal-soal berikut ini sebagai latihan. Nah, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.